Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darmanto, salah satu dosen pada program studi Teknologi Informasi, jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Ketapang, dengan fokus keilmuan di bidang sistem informasi. Melalui video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dengan kode mata kuliah IFK 1315. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah mata kuliah wajib dan fundamental yang bertujuan untuk membekali mahasiswa semester 1 pada program studi D3 Teknologi Informasi untuk memecahkan masalah dalam kasus nyata ke dalam program komputer dengan algoritma dan bahasa pemrograman. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah jenis mata kuliah teori praktik, di mana bobot SKS-nya adalah 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini juga merupakan salah satu mata kuliah penunjang Project Based Learning. Secara umum, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dan logika berpikir komputer, cara bagaimana merancang dan menganalisis sebuah masalah, yang kemudian dipecahkan dengan menggunakan algoritma dan teknik pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang populer. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep algoritma dan pemrograman, mampu menuliskan algoritma untuk memecahkan studi kasus, mampu mengimplementasikan algoritma dalam bahasa pemrograman Dart, mampu menganalisis efisiensi algoritma dan kode program, serta mahasiswa dituntut untuk mampu bekerja secara efektif ke dalam tim untuk menyelesaikan proyek pemrograman. Selama 1 semester dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, mahasiswa akan mempelajari materi-materi berikut ini. Yang pertama adalah pengantar algoritma dan pemrograman, yang kedua adalah notasi penulisan algoritma, yang ketiga adalah struktur dasar algoritma, yang keempat adalah pengenalan environment dan struktur bahasa pemrograman Dart. Kemudian yang kelima adalah mempelajari variabel, tipe data, dan operator, kemudian menggunakan struktur kontrol. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana struktur kontrol pemilihan atau biasa disebut percabangan atau selection. Kemudian yang kedelapan adalah struktur kontrol pengulangan atau biasa disebut juga looping dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang ke-9 adalah fungsi, dan yang ke-10 array. Kemudian yang terakhir adalah tentang teknik pencarian atau searching dan teknik pengurutan atau biasa disebut dengan sorting. Sejak tahun 2022, program studi Teknologi Informasi telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Dengan model pembelajaran ini, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Algoritma dan Pemrograman akan mengerjakan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak yang akan dipantau oleh manajer proyek dan juga co-manajer proyek. Proyek pengembangan perangkat lunak tersebut berasal dari permintaan eksternal seperti permintaan dari dunia industri dan juga bersumber dari permintaan internal dari Politeknik Negeri Ketapang itu sendiri. Untuk menyampaikan materi pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi. Adapun media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran menggunakan slide presentasi, video pembelajaran, dan juga dengan cara demonstrasi langsung cara melakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman Dart yang kemudian akan diikuti oleh mahasiswa peserta didik. Materi pembelajaran tersebut saya susun berdasarkan hasil kajian literatur dari beberapa referensi seperti buku, juga panduan penggunaan library atau aturan bahasa pemrograman yang bersumber dari laman resmi Dart itu sendiri. Semua bahan pembelajaran seperti slide presentasi dan video pembelajaran selalu saya distribusikan kepada mahasiswa melalui Media Learning Management System yang telah disediakan oleh Politeknik Negeri Ketapang seperti Edlink maupun Google Classroom agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa dari manapun dan kapanpun. Dalam Project Based Learning, interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terbatas pada sesi tanya jawab yang diberikan oleh dosen atau pertanyaan dari mahasiswa selama perkuliahan, tetapi juga terjadi di dalam proses pengerjaan proyek perangkat lunak.
Pembelajaran berbasis project atau project based learning membuat proses pembelajaran lebih dinamis dengan menekankan pada pemecahan masalah nyata dan keterlibatan aktif mahasiswa. Metode ini tidak membatasi mahasiswa berdasarkan kelas, angkatan, sehingga memungkinkan terjadi pembelajaran lintas angkatan, kemudian lintas kelas, dan juga lintas program studi. Permasalahan real yang mahasiswa hadapi saat pengerjaan proyek perangkat lunak mendorong mahasiswa untuk berdiskusi antar mahasiswa atau berdiskusi langsung dengan dosen untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi saat pengerjaan proyek. Hal ini pada akhirnya meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mencari literasi informasi media dan teknologi. Dalam aspek penilaian mata kuliah algoritma dan pemrograman yang merupakan penunjang project based learning, penilaian dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pengembangan perangkat lunak serta proses dari hasil belajar mahasiswa. Penilaian ini melibatkan dua aktor, yaitu manajer proyek dan juga dosen pengampu mata kuliah. Penilaian dari Menpro memiliki bobot sebesar 40%, sedangkan penilaian dari dosen pengampu mata kuliah memiliki bobot sebesar 60%. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya akan memberikan penilaian dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan literasi sebesar 15%. Kemudian yang kedua adalah presentasi progres proyek pada saat mid semester dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah presentasi hasil proyek pada saat akhir semester atau biasa disebut dengan PBL Expo dengan bobot sebesar 20%. Kemudian yang keempat adalah laporan dengan bobot 15%. Yang kelima adalah pemahaman konsep dengan bobot 5%. Kemudian yang keenam adalah aktivitas dengan bobot 10%. Dan yang ketujuh adalah kualitas produk dengan bobot 15%. Komponen penilaian tersebut selalu saya sampaikan pada saat awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Sedangkan hasil penilaian, mahasiswa dapat secara mandiri untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi Siakat dan aplikasi Simadu. Untuk menilai pemahaman mahasiswa dan mengevaluasi sejauh mana ketercapaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman, saya melaksanakan beberapa kali kuis, memberikan tugas-tugas, dan mengadakan ujian langsung. Mahasiswa diminta untuk secara mandiri mendemonstrasikan penyelesaian permasalahan dalam bentuk algoritma dan pemrograman berdasarkan dengan kasus proyek perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Hasil-hasil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam laporan, kemudian nilai dari kuis, tugas, dan ujian tersebut juga akan saya olah untuk mengisi komponen penilaian mahasiswa. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman, baik teori di dalam kelas maupun pembelajaran praktikum pada saat pengerjaan project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang membahas tentang pengantar algoritma dan pemrograman. Nah, untuk memulai mata kuliah ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita untuk berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya untuk ke materi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengantar algoritma dan pemrograman. Mungkin dari kalian yang kemarin SMK-nya di bidang komputer, itu saya rasa tahu apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Ada nggak di sini yang dari SMK komputer? Misalnya TKJ, multimedia, ataupun ada yang namanya RPL ya? Ada nggak? Nggak ada? Ada. Berapa orang? Oh, 2. Sisanya dari SMA. Oke, nggak apa-apa ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah fundamental atau mata kuliah inti dan mata kuliah wajib juga yang harus kalian ambil. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah basic kalian untuk melakukan pengembangan perangkat lunak ya, terutama menggunakan bahasa pemrograman Dart seperti itu.
Subcapaian pada pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi algoritma dan pemrograman, kemudian jenis dan macam-macam bahasa pemrograman. Nah, mungkin kalian juga sudah biasa mendengar bahasa pemrograman nih. Ada yang sudah tahu bahasa pemrograman apa aja? Ada yang sudah tahu? Ada. Contohnya? JavaScript. Yang lain? Python, Pak. Python. Oke. Kemudian apa lagi? Apa? C++. Kemudian ada Java ya. Nah, kemudian ada Java, ada juga JavaScript. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan menggunakan bahasa Dart seperti itu ya. Tetapi sebelum kita mengimplementasikan menggunakan bahasa Dart, kita akan belajar dulu bagaimana cara menggunakan algoritma dan bagaimana cara penyajian dari algoritma itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah terminologi, apa itu algoritma, dan kemudian apa itu pemrograman, kemudian bagaimana sejarahnya algoritma dan pemrograman, kemudian materi berikutnya adalah contoh algoritma, kemudian contoh dari pemrograman, dan contoh juga dari macam-macam bahasa pemrograman. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan apa itu pemrograman dan apa itu bahasa pemrograman. Pemrograman adalah tekniknya, kemudian bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi dengan komputer, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu definisi dari algoritma. Mungkin ada yang kenal atau pernah melihat foto ini. Ini adalah Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi. Nah, karena orang Eropa tidak bisa melafadzkan bahasa Arab seperti itu ya, akhirnya dikenal dengan nama algoritma seperti itu. Nah, sekarang populernya dengan nama algoritma. Ada yang tahu apa itu algoritma? Oke ya, algoritma itu adalah langkah-langkah secara sistematis untuk memecahkan sebuah permasalahan atau persoalan. Nah, jadi kalau kalian ada permasalahan, kalian bisa selesaikan dengan algoritma. Contohnya apa permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Oke ya, salah satu contohnya adalah kita akan mengambil sebuah uang di dalam mesin ATM. Bagaimana algoritmanya? Ada yang tahu? Algoritma adalah langkah-langkah gitu ya. Jadi langkah kalian untuk mengambil uang di dalam mesin ATM seperti apa? Yang pertama memasukkan kartu ATM. Oke, yang pertama masukkan kartu. Yang berikutnya? Memasukkan nomor PIN. Belum dong. Pilih bahasa. Kemudian baru masukkan PIN yang kalian punya. Kemudian selanjutnya adalah memilih menu transaksi. Kalian mau transfer atau mau menarik uang. Kemudian masukkan nominal uang. Oke, pilih jumlah nominal yang akan kita tarik. Kalau tidak ada di dalam menu situ, maka kita akan menentukan berapa nominal yang akan kita tarik. Kemudian Mengambil uang yang dikeluarkan dari mesin. oke, selanjutnya Dan mengambil stroke. Berikutnya mengambil kartu. Saya kira kartunya ditinggal ya. Oke, berikutnya adalah mengambil kartu ATM kita. Nah, kemudian kita selesai. Itu adalah salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Contohnya adalah mengambil uang di dalam mesin ATM. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu pengertian program dan pemrograman. Ada yang tahu? Apa itu program? Di depan ada ya penjelasan. Program itu apa? Fungsi dalam bahasa menyelesaikan masalah. Oke. Kalau pemrograman? Oke. Bisa dicontohkan apa itu program? Contoh program? Bisa disebutkan contoh program?
program komputer deh. Bisa disebutkan contohnya? Kalian pakai program apa nih untuk mengetik? Support. Nah, kalau mendesain Desain Corel Draw atau Adobe Illustrator. itu adalah salah satu contoh dari bentuk program komputer gitu ya. Biasa disebut aplikasi gitu ya. Kalau populernya itu seperti ini, program pengolah teks. Itu adalah contohnya Microsoft Office seperti itu ya. Nah, kemudian program pengolah gambar. Misalnya Photoshop. Nah, kemudian program pengolah vektor seperti Adobe Illustrator. Adobe Illustrator dan Corel Draw. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh dari program. Kemudian kalau pemrograman, apa pemrograman? Aspek-aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan sebuah program. Bisa membedakan ya, program, pemrograman, programmer, dan bahasa pemrograman. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah flowchart untuk menghitung sebuah persegi panjang. Simbol yang pertama seperti apa? Simbol start. Oke ya, boleh bulat. Misalnya di sini kita buat start. Kemudian berikutnya adalah flowchart untuk menghitung ini saya kasih contoh misalnya untuk menghitung persegi panjang. Ada yang bisa? Yang kedua adalah kita masukkan simbol proses. Apa isinya? Persegi panjang. Oke ya. Masukkan nilai panjang. Kemudian masukkan nilai lebar ya. Nah, ini kita tetap pakai simbol proses ya, atau simbol jajar genjang. Kemudian berikutnya adalah ini untuk segitiga ya. Simbol apa di sini? Berikutnya jajar genjang. Apa perintahnya? Masukkan nilai alas. Kemudian ini kita bisa juga dengan gini ya, masukkan nilai alas dan tinggi. Kemudian di sini bisa langsung proses hitung setengah kali alas dikali tinggi. Kemudian saya rasa untuk pengantar hari ini cukup gitu ya. Kalian bisa untuk membaca materinya juga secara mandiri melalui LMS, baik itu Edlink maupun Google Classroom. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Oke ya, siang ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini adalah jadwal kita untuk praktikum. Sebelum memulai mata kuliah, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang macam-macam algoritma ya, mulai dari runtutan, kemudian ada selection, kemudian ada juga looping. Nah, kita akan coba nih penjelasan atau penjabaran
dari algoritma runtutan ke dalam flowchart. Nah, kemudian kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, hari ini kita akan coba implementasikan menggunakan bahasa DAT gitu ya. Nah, silakan kalian perhatikan, saya akan mempraktikkan cara bagaimana mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Setelah itu nanti kalian akan mencoba satu-satu. Seperti itu ya. Siap? Oke. Nah, coba kalian lihat ke depan. Di sini ada contoh algoritma menggunakan flowchart dengan struktur runtutan atau sekuen ya. Nah, yang dimaksud dengan runtutan itu adalah tahapannya dia berurut. Jadi dari atas misalnya di sini ya. Di sini adalah sebuah flowchart untuk menghitung sebuah persegi panjang. Nah, ini flowchartnya dari mulai kemudian masukkan nilai panjang, kemudian masukkan nilai lebar, kemudian di sini ada proses yaitu luas. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian akan menghasilkan sebuah luaran apa gitu ya. Hasil dari perhitungan itu misalnya luas persegi panjang, tampilkan luas persegi panjang, kemudian selesai. Nah, bagaimana algoritma ini diimplementasikan ke dalam bahasa program? Nah, kita akan coba ya. Silahkan kalian simak. Nah, berikut ini contoh dari implementasi flowchart yang ada di depan tadi ya, untuk menghitung sebuah persegi panjang. Kalian bisa ikutin, kemudian kalian coba untuk dijalankan. Nah, nanti kita akan coba dengan kasus-kasus lain seperti itu. Nah, kasus kali ini adalah untuk menghitung sebuah persegi panjang. Oke ya, untuk mengimplementasikan algoritma yang di depan tadi ke dalam sebuah bahasa pemrograman, kita memerlukan variabel dan tipe data. Ada yang tahu tipe data? Saya, Pak. Iya, silahkan. Tipe-tipe data ada integer, Ya. ada double, Terus? ada chart. Oke. Terus untuk menghitung persegi panjang, kita menggunakan double. Kenapa? Karena bilangan pecahan, Pak. Oke, siap. Ada yang lain? Atau sama? Oke. Oke ya. Nah, selain ada tipe data, juga ada tadi namanya variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Saya, Pak. Oke, apa itu variabel? Variabel adalah untuk menampung sebuah nilai. Oke, variabel itu adalah untuk menampung sebuah nilai. Ada yang bisa menunjukkan di sini mana yang variabel? Saya, Pak. Iya, yang mana? Ada panjang, lebar, Kemudian? dan luas. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan variabel ya. Di sini ada namanya variabel panjang. Jadi untuk menampung sebuah nilai panjang, mau kita inputkan berapapun nilainya nanti akan ditampung di variabel panjang. Kemudian juga ada variabel lebar. Di sini juga ada namanya variabel luas gitu ya. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menampung sebuah nilai. Jadi tidak hanya ini aja, kalian bebas sebenarnya mau memberikan nama variabel dengan nama apa aja gitu ya. Bisa dipahamin ini ya? Bisa. Oke. Kalau bisa kita langsung implementasikan ya. Kalian coba untuk membuat sebuah program dengan kasus yang berbeda. Nah, sekarang kita menghitung sebuah segitiga. Siap? Oke, kalau siap silahkan kalian ikutin program yang di depan, kemudian dikembangkan berdasarkan kasus yang saya berikan. Bisa ya? Bisa. Oke, silahkan dimulai. Oke, kalau rumus segitiga ya. Ini adalah setengah Kali atas kali tinggi. Masukkan nilai. Kemudian apa itu flowchart program dan seterusnya. Saya rasa kalian sudah membaca dokumen ini sebelum program kita dimulai. Misalnya kode untuk bisa. Oke. Ya. Dari dosen. Tinggal tanya aja ke dia. Ngelek.
Panas ya? Gak apa-apa, hapus lagi, ketik lagi. Mulai. Kenapa error? Error, Pak. Error. Ini ada yang salah nih di baris ini. Nah ini std in. Ya. Yang di baris keempat std in right, kemudian yang di baris ke-13 std out. Nah, coba dihapus ya. Yang lain ini gimana? Bisa? Oh, bisa ya. Oke. Yang lain lagi? Oh, belum. Bisa ya? Bisa, Pak. Jalan ya? Jalan. Oke. Berapa orang yang error? Ada berapa yang error? 1, 2. Oke. Nah, itu tadi ada salah dikit aja sih ya. Coba diperhatikan lagi. Nah, ini belum ya? Oke, coba dulu ya. Oke ya, itu tadi contoh untuk bahasa dat menghitung sebuah segitiga, gitu ya. Nah, silakan nanti kalian kembangkan lagi untuk misalnya lingkaran, kemudian jajar genjang dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan ke untuk yang selection atau pemilihan, gitu ya. Atau ada yang ditanyakan dulu dari materi yang ini sebelum kita lanjutkan? Cukup? Cukup. Oke ya. Kalau nanti sampai rumah bingung, kita lanjut di WA group lagi ya. Atau nanti kalian bisa diskusi di Adlink maupun Classroom ya. Nanti kita diskusi di sana. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya kelas ini ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalian eksplor lagi ya. Oke, terima kasih. Ya. Sekian pemaparan terkait dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.